Ulfa Dwiyanti kian melebarkan sayap bisnisnya, bermula dari membuka usaha kue skala kecil dengan lokasi penjualan yang berstatus kontrak pula. Seiring waktu berjalan, bisnis Ulfa pun menanjak pesat. Kemarin, Ulfa meresmikan kerajaan bisnisnya yang baru. Dengan menempati sebuah lokasi usaha yang sudah permanen, selain menjual aneka macam kue, di sini Ulfa juga membuka usaha butik, travel, event organizer. Mulia, insya Allah air akan menjadi bagian kemuliaan. Setiap tetes air bersih akan melepaskan orang dari rasa dahaga. Layaknya air nan segar pula, Cici Kirani meresapi setiap ceramah yang dituturkan oleh Ahadi suaminya. Setiap Ahadi berdakwah atau diundang ke acara dakwah, Cece selalu mendampingi suaminya. Kebersamaan ini selain sudah menjadi kewajiban Cece selaku istri, juga sudah menjadi komitmen pranikah mereka. Saya komitmen sebelum menikah, boleh saya masih duduk di entertain, tapi kalau suami dakwah, ceramah ya saya harus ikut. Karena mungkin nggak enak ngomong sama saya belak-belakan, jadi kalau ceramah agak-agak tahu ilmunya dikit lah gitu. Jadinya ya memang saya juga memang sebagai kewajiban sebagai seorang istri kan itu mendampingi suami gitu kemanapun pergi. Yang pasti banyak ilmu yang sudah yang ditanamkan oleh suami ya saya jalani. Yang pasti enak lah, karena udah tahu ya, udah tahu ilmu agamanya, sudah tahu. Jadi apapun kita ibadah, apapun semata-mata mencari pahala, mencari ridha Allah. Melalui dakwah pula, Ahadi sekaligus memberi pendidikan akhlak kepada Zalva, anak sematawayang mereka. Saat Ahadi berdakwah, sebisa mungkin Zalva menyaksikannya. Sebagai orang tua, Ahadi dan Cece punya harapan anak mereka tumbuh dengan akhlak yang mulia. Kalau anak ikut ayahnya ngedengerin ceramah kan dia terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, terbiasa mendengarkan bunyi hadis, terbiasa mendengarkan ucapan asma Allah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu ladang untuk mendidik sejak dini sehingga anak dikenalkan dengan asma Allah itu tidak terlambat. Kalau kita prinsipnya kasih kebebasan pada anak, tapi kita mengawasi. Karena tugas kita kan anak kan amanah dari Allah. Tugas kita mendidik, mengayomi dan kasih tahu mana yang baik, mana yang enggak. Jadi kita nggak harus anak kita nanti harus gini-gini nggak mau juga jadi orang tua yang otoriter gitu. Pemirsa, kiprah Feby Febiola di dunia hiburan ingin ia tingkatkan. Setelah pernah merilis album pop yang sayangnya kurang diminati masyarakat, Feby mencoba peruntungan lewat album rohani. Kebalikan dari Feby Febiola, karir Ulfa Dwiyanti selalu berada di puncak. Ulfa mulai membuat strategi bisnis di luar dunia hiburan dan Ulfa membuka one-stop shopping. Meski getol membuka usaha, Ulfa sering kena tipu. Kali ini Ulfa tertipu oleh oknum sebuah pasar swalayan besar. Pemirsa, ini dia berita selengkapnya. Ulfa Dwiyanti kian melebarkan sayap bisnisnya, bermula dari membuka usaha kue skala kecil dengan lokasi penjualan yang berstatus kontrak pula. Seiring waktu berjalan, bisnis Ulfa pun menanjak pesat. Kemarin, Ulfa meresmikan kerajaan bisnisnya yang baru. Dengan menempati sebuah lokasi usaha yang sudah permanen, selain menjual aneka macam kue, di sini Ulfa juga membuka usaha butik, travel, event organizer, hingga artis manajemen. Kunci keberhasilan bisnis Ulfa tak lepas dari filosofinya akan mencium peluang usaha. Bagi Ulfa, kunci keberhasilannya terletak pada mulut. Saya pengen buat usaha yang memang berasal dari mulut, karena rezekiku kan dari mulut. Gue aja dari was-was akhirnya dapat rezeki. Terus kedua, gue hobi coklat. Coklat itu kan dimakan. Nah kalau makan berarti kan lewat mulut. Jadi gue pikir rezeki yang dari mulut apa ya? Oh iya ya, makanan berkaitan dengan food gitu. Akhirnya berhubung gue coklat ya udah, aku bikin coklat lah, toko coklat itu. Suamiku dia hanya mensupport, membantu segala macam sepenuhnya. Karena gini, kita berdua repot kalau bisnis digabungkan, bisa bisa ngarahnya ke kasur urusannya ntar. Jadi urusan ini kebetulan saya dan sahabat saya secara profesional kita buat di atas notaris,
perusahaan yang tidak ada hubungan dengan suami saya. Karena saya sebelumnya juga udah minta izin sama suami. Saya pengen bisnis ini, dia jadi badan pengawas aja. Bisnis ini adalah modal patungan Ulfa dengan sejumlah temannya. Barangkali Ulfa dan Abdul Hakim suaminya tak ingin satu payung dalam berbisnis karena ingin menghindari konflik pekerjaan yang dikhawatirkan akan merusak keharmonisan rumah tangga. Beberapa kali Ulfa dan suaminya diterpa masalah eksternal. Tentunya mereka tak mau lagi diributkan oleh masalah yang tak jelas juntrungannya itu. Hikmah dari semua itu jadi tantangan buat saya, kalau lebih baik kita buat kerajaan sendiri walaupun kecil. Itu yang membuat alhamdulillah Tuhan kasih kemudahan semuanya, Tuhan kasih lancar ini gitu ya. Walaupun gimana pun ya ini fight fight usaha untuk menjadikan sesuatu paling tidak untuk masa depan deh. Dan suami alhamdulillah mendukung gitu loh. Walaupun yang kemarin-kemarin masalah-masalah kemarin ada hikmahnya gitu loh. Kendati Ulfa terhitung jago mencium setiap celah bisnis, namun ia nyaris kena tipu. Ulfa pernah menjadi sasaran penipuan berkedok kupon undian belanja. Entah siapa pengirimnya, yang jelas surat undian berhadiah yang berkop sebuah pasar swalayan ternama ini menyatakan Ulfa meraih hadiah utama. Mengenai kasus tersebut, awak Gospot berusaha mendapatkan konfirmasi dari pasar swalayan bersangkutan. Namun pihak pasar swalayan tersebut enggan dimintai keterangan. Atas kasus ini, Ulfa merasa kecewa atas ketidakprofesionalan pasar swalayan tersebut dalam memusnahkan kertas undian. Saya dapat surat dari Carrefour kalau suami saya itu memenangkan satu buah mobil gitu ya. Satu unit mobil, mereknya jelas, segala macamnya jelas, dan saya dikasih surat itu, lembarannya semuanya komplit. Ada surat keterangan menang, dapat mobil, surat bukti pajak juga ada. Sampai kalau kita membeli itu kan selalu ada lembaran bondnya itu, yang atas namanya itu. Sampai jelas tanda tangan dan nomor KTP suami saya itu lengkap, asli. Akhirnya suami itu bawa kertas itu ke Carrefour. Carrefour malah bilang, bukan, ini palsu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa mereka bilang bahwa ini sudah sering kejadian seperti ini. Terus saya kepengen dari Carrefour menyatakan secara media pun ataupun apa, paling tidak kejelasan bahwa kalau memang bilang palsu ataupun ada oknum di situ, tolong dijelaskan. Walaupun mungkin saya kurang tahu informasi itu, atau mungkin juga dari pihak Carrefour sudah pernah menjelaskan, tapi secara media TV mungkin kalau perlu, ya perlu deh. Kalau Ulfa mengembangkan kebolehannya di bidang bisnis, lain halnya dengan Feby Febiola. Feby justru menjalankan misi pelayanan imannya lewat lagu rohani. Lagu yang ia lantunkan itu berjudul Allah Peduli. Feby ikut menyumbangkan suaranya dalam sebuah kompilasi album rohani. Selain Feby, ada sederet penyanyi populer yang ikut urun suara dalam album kompilasi itu. Feby membawakan 2 lagu, salah satunya lagu berjudul Allah Peduli tersebut. Sebelum lagu kompilasi ini rilis, Feby telah menelurkan album solo rohani. Sesuai dengan misinya, Feby tak mematok target penjualan, namun yang ia kejar semata untuk kepuasan batinnya. Saya berusaha semaksimal mungkin, kalaupun mungkin dari segi kualitas mungkin di bawah, yang penting penghayatannya harus di atas, karena kan sinetron juga ada penghayatan ya. Jadi ya kita tutup kekurangan, kita tunjukkan kelebihan. Terus terang kenapa saya mengambil mau ikut terjun di album ini juga karena saya rindu untuk menjadi berkat bagi orang. Sabtu kemarin tepatnya pukul 1:59 Nadia Mulya, presenter Gospot, melahirkan anak pertamanya di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Bayi berjenis kelamin perempuan dengan bobot 3,45 kg dan panjang 49 cm ini dinamai Nadine Anjani Mulya Mujiana. Nadia melahirkan buah cintanya ini lewat persalinan normal. Dustin suaminya pun ikut menyaksikan jalannya kelahiran. Nuansa kebahagiaan mewarnai ruang rawat Nadia. Kiriman ucapan selamat nampak menghiasi meja. Selain itu, senyum kebahagiaan tak habis-habisnya terpancar saat mereka menimang-nimang sang buah hati. Namanya Nadine Anjani Mulya Mudiana. Jadi Nadine emang nama yang kita suka dari dulu ya. Anjani Mulya makin nama belakang saya, Mudiana nama belakang dia. Gitu.
Perasaannya amazing aja lah. Apa namanya, melihat hal yang itu udah lama ya jalanin, sekarang udah sampai titik yang iya udah ditunggu-tunggu dan memberitakan sesuatu yang ya ada campuran kita berdua lah, very terharu.